Hai guys, kembali lagi bersama saya Tesal Sanur Barokah di review film. Baiklah, apa kalian tahu cacing parasit yang hidup di dalam tubuh corang atau biasa disebut belalang sembah? Waktu kecil pasti kita pernah iseng-iseng membunuh belalang itu karena menakutkan. Ya, ini berlaku bagi anak-anak yang dulu pernah berjiwa bolang. Pasti setelah kematian belalang itu muncul semacam parasit aneh yang seperti cacing berwarna hitam. Lah, kok bisa? Dia itu adalah cacing parasit yang selalu diam di tubuh inangnya, dan kalau mati cacing itu akan keluar dengan sendirinya. Nah, bagaimana jika cacing tersebut mewabah dalam tubuh manusia? Pasti ngeri guys, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Dranged pada tahun 2012. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah festival rekreasi di mana sebut saja Thomas. Thomas terlihat sedang mengasuh dan mengatur keluarga dari bosnya. Mereka bermain wahana dan makan-makan. Namun terlihat nafsu makan dari anggota keluarga bosnya itu sangatlah lahap sekali, tidak normal. Dan ketika ia pulang dan mengantarkannya, keluarga bosnya itu terlihat seperti tidak mood dan kehausan. Ia terus saja minum sambil menonton TV tentang kemarau panjang yang terjadi di Korea. Lalu Thomas pun pulang dan di perjalanan pulang ia bertemu dengan adiknya yang disebut saja nama adiknya adalah Adit. Ia memiliki sebuah keluarga dengan 1 orang istri dan 2 orang anak, lelaki dan perempuan. Lalu anehnya ketika ia masuk rumah ia melihat keluarganya sedang makan dengan amat lahap. Ia pun protes, "Kenapa kalian makan malam-malam dengan porsi yang banyak?" Seperti itu. Istrinya pun tersenyum dan bilang, "Gak apa-apa, bagus kau tidur saja." Thomas yang merasa keheranan pun lantas masuk ke kamar dan tidur. Di keesokan harinya, Thomas pergi bekerja dan ia sedang mendapatkan tekanan dari perusahaan. Dan dulu ia sempat memikirkan untuk berhenti kerja. Ia bekerja di perusahaan farmasi kecil. Singkat cerita, ia pun pulang dan menyempatkan diri untuk makan di luar bersama dengan pacar adiknya. Mereka membicarakan perihal adiknya, sepertinya hubungan adiknya dan ia pun pulang dan lagi-lagi ia kaget melihat anak dan istrinya makan seperti kesurupan. Ia pun memperingatkannya ada apa sebenarnya yang terjadi dengan istri dan anaknya itu. Kemudian scene beralih kepada warga yang sedang jogging di pagi hari. Dan si lelaki ingin kencing. Ia pun kencing di selokan di air yang kecil. Ia pun kaget melihat ada sesosok mayat yang mati dengan kondisi mengerikan dan tergeletak di air yang surut itu. Sontak warga pun menjadi geger dengan fenomena mayat itu dan Adit pun pergi ke TKP untuk melihat mayat tersebut. Ketika melihatnya, ia sangat kaget melihat kondisi aneh mayat tersebut. Ketika diotopsi, dokternya bilang ia mati seperti mengalami dehidrasi yang tinggi. Tubuhnya kering. Namun dari riwayatnya sebelum ia mati sering minum dan kehausan. Jadi ketika ia mati justru keadaannya malah sebaliknya, ia mati kekeringan dan dehidrasi. Kejadian itu pun bukan hanya terjadi di tempat itu saja, banyak sekali kejadian kematian misterius itu terjadi di pelosok negeri Korea, sampai masuk berita nasional Korea. Istri Thomas pun yang kaget langsung membangunkan Thomas. Ia pun melihatnya dan sepertinya tidak peduli. Ia malah heran. Singkat cerita, Thomas pun pergi bermain golf bersama bosnya dan sesuatu yang mengerikan pun terjadi di hadapan mata Thomas. Melihat bosnya begitu kehausan minum berbotol-botol air namun tidak menghilangkan rasa hausnya itu. Lantas, tiba-tiba bosnya terlihat aneh dan nyebur ke kolam golf, namun anehnya seperti kesakitan dan kejang-kejang di air. Thomas pun langsung menolong bosnya, dan bosnya mati dengan keadaan kering. Ia pun kaget dan langsung pulang. Di sisi lain, adiknya Adit pun menyelidiki kasus kematian dari orang-orang tersebut. Dicurigai berasal dari air. Ia pun menelusuri ke sumber air dan menghampiri tempat wisata alam dengan air yang jernih. Ia pun bertanya, apa di sini ada pabrik kimia atau logam lainnya? Karena banyak yang mati di air, kami merasa tempat ini patut dicurigai. Dan sang pengelola bilang, tidak ada di sini.
Tidak dibolehkan adanya pabrik karena di sini tempat wisata alam. Airnya pun jernih, namun dilihat dari gelagatnya seperti ia menyembunyikan sesuatu. Malam pun tiba, Adit pun tidur di mobil. Ia tidak menemukan hotel, namun di tengah malam ada seorang yang berjalan berlarian tidak jelas dan terlihat seperti menghampiri sungai. Lalu di pagi hari benar saja, Adit sontak merasa kaget dan heran melihat sungai yang kemarin baik-baik saja, kini sudah dipenuhi mayat yang banyak. Ia pun langsung menelepon pusat tentang kejadian ini. Seketika korban pun semakin banyak di setiap sudut Korea dengan kasus yang sama. Pemerintah menyelidiki apakah ini sudah termasuk wabah epidemi. Ia pun mengarahkan seluruh timnya untuk menyelidiki kasus ini karena masih belum menemukan titik terang, hingga polisi menggeledah sebuah rumah yang mendapat laporan kasus kematian yang sama. Berendam di dalam dertam, ternyata setelah polisi memeriksanya terdapat jenis cacing hitam dan panjang mirip cacing kalung, namun dengan ukuran jumbo keluar dari mayat korban. Sontak, laporan ini langsung diteliti dan alangkah kagetnya mereka melihat cacing itu seperti mirip dengan cacing parasit yang terdapat di dalam tubuh congcorang atau biasa disebut dengan belalang sembah. Namun dengan jenis yang berbeda, dan cacing ini hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Ini adalah kasus baru, hingga tim forensik mengecek keadaan air di sekitaran korban dan ternyata benar saja terdapat telur cacing di sekitaran air yang dimasuki korban. Melihat kenyataan itu, pemerintahan memutuskan memberikan informasi darurat melalui siaran televisi dan mengumumkan untuk sementara jauhi air, dan jika di antara warga ada yang mengalami gangguan makan dengan makan yang banyak dan minum yang banyak, mohon segera diperiksa karena gejala parasit memang selalu buat korbannya merasa kelaparan dan kehausan. Mendengar berita itu, Thomas yang tahu istri dan anaknya mempunyai gejala yang sama langsung panik dan membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, para peneliti pun membuat sebuah seminar bagaimana cara membunuh parasit yang sudah berada di dalam tubuh manusia. Tidak cukup hanya pakai kumbantrin saja, karena parasit ini sangat kuat dan menempel di sekitar usus halus manusia dan menyerap nutrisi, vitamin, dan air di dalam tubuh manusia. Tidak ada cara membunuh parasit itu tanpa membunuh inangnya, dan itu jawaban yang mengerikan. Mendengar hal itu, Dita selaku peneliti pun mencegah hal itu terjadi. Kita harus memasukkan obat kepada pasien sebagai prinsip percobaan. Dan alhasil memang tidak berhasil, meski Sina malah mati keracunan. Dan keesokan harinya wabah semakin meluas dengan warga yang kehausan dan berusaha masuk ke air dan mati di air. Pemerintah menegaskan bagi siapa saja yang memasuki air dipastikan akan mati. Hingga Thomas pun berusaha keras tidak membiarkan istrinya memasuki air karena terlihat ia sudah kalam. Jika melihat air, korban yang banyak berjatuhan dan kebanyakan yang memasuki air, kejadian ini sudah masuk pada tahap bencana nasional. Hingga salah satu lelaki yang kita kenal itu ialah pengelola objek wisata yang dulu pernah ditemui Adit. Dia seperti merasa berdosa, dan ketika ditelusuri dan diinterogasi ternyata memang wabah ini adalah wabah yang direncanakan. Pada suatu malam ketika si Abah ini sedang berjaga malam, tiba-tiba ia melihat sekelompok orang yang memakai pakaian aneh. Mereka membawa anjing-anjing dan dilepaskan ke dalam sungai, lalu seketika anjing-anjing itu mati dan mengambang di air. Si Abah yang melihat kasus itu pun kaget, namun tidak melaporkannya karena besok siang para pengunjung wisata akan datang dan merendam di air. Tak disangka anjing-anjing itu melepaskan telur-telur cacing yang akan menginfeksi hampir sebagian orang Korea. Korban itu semakin meningkat dan isolasi pun dilakukan, tak terkecuali dari keluarga Thomas. Ia pun sama diisolasi, namun belum ada obat yang ampuh membunuh cacing-cacing di dalam tubuh manusia itu. Hingga para peneliti beserta si Dita menemukan kasus seorang korban yang sembuh. Ia pun bertanya memakan obat apa. Ia pun memperlihatkan sebuah obat yang bernama Windazole. Aneh memang namanya, tapi memang benar setelah memakan obat itu si korban pun sembuh total. Seketika pemerintah pun mulai mencari keberadaan dari obat Windazole itu. Namun anehnya semua stok obat Windazole sudah tidak ada. Tahun lalu obat Windazole memang tergolong obat yang tidak laku dan ditarik dari peredaran. Mereka pun heran mengapa Windazole mampu membunuh parasit tersebut sembuh, dan anehnya sekarang waktu yang dibutuhkan Windazole itu tidak ada di pasaran.
Hingga semua orang pun mulai chaos dengan mencari obat Windazol di seluruh apotek-apotek, namun hasilnya nihil. Thomas pun sama, dia tidak menemukan obat tersebut. Pemerintah yang kebingungan karena satu-satunya obat hanya Windazol pun menyuruh seluruh produsen pembuatan obat untuk membuat obat Windazol itu. Namun anehnya resep dari Windazol itu sudah dibeli sahamnya oleh salah satu perusahaan yang tidak ingin membocorkannya. Di sisi lain, korban lain pun mulai berlarian menuju air. Seketika orang-orang mati. Namun orang-orang yang diisolasikan mulai memberontak dan ingin keluar mencari air, dan jika itu terjadi dipastikan akan mati. Di keesokan harinya, Thomas yang sedang sibuk mencari obat tersebut pun mulai kewalahan. Namun ia mendapatkan sebuah kabar baik dari temannya yang bernama Soleh pun menelponnya karena ia menemukan obat Windazol itu dan hanya ada satu stok saja. Di keesokan harinya, Thomas yang sedang sibuk mencari obat tersebut pun mulai kewalahan. Namun ia mendapatkan sebuah kabar baik dari temannya yang bernama Soleh pun menelponnya karena ia menemukan obat Windazol itu dan hanya ada satu stok saja. Ia pun segera menemuinya dan berangkat ke pabrik. Ternyata biasa ada main belakang dan obat itu dijual dengan sangat mahal karena ada satu-satunya. Ketika Thomas sudah mendapatkannya, ia pun bergegas menemui istrinya. Namun ia tidak tega melihat seorang wanita yang menangis dengan anak bayinya. Ia pun memberikan 2 butir obat itu kepadanya. Namun sialnya kejadian itu dilihat oleh warga yang sedang mengantri mencari obat tersebut. Ia pun diburu dan diserang hingga obatnya hancur. Di sisi lain, pemerintah sedang rapat paripurna untuk melobisi pemilik perusahaan untuk memberikan resep Windazol itu, namun ditolak. Sontak pemerintah marah dan mengancam dan akan menutup izin dari perusahaan farmasi tersebut. Hingga orang tersebut memberikan sebuah ide kepada pemerintah untuk beli saja saham dari perusahaan tersebut agar semua resep fasilitasnya menjadi milik pemerintah dan wabah ini bisa berakhir. Pemerintahan memikirkan tentang penawaran itu. Di sisi lain, Thomas pun tetap berusaha mencari keberadaan Windazol dengan mencari di internet. Ia pun menemukan seseorang untuk memberinya obat tersebut. Ia berada di apartemen tertutup. Ia pun ke sana membelinya dengan harga yang sangat mahal. Namun sialnya polisi memburu menggerebek tempat itu dan keberadaan Windazol pun sudah dilenyapkan. Kembali kepada para korban yang diisolasi dari air, peneliti bilang dengan mengurung terus-terusan para korban tidak membuat para parasit itu mati, malah membuat menjadi lebih mengerikan. Karena parasit itu akan keluar sendiri namun dengan ukuran yang sangat besar. Intinya mau dikurung atau tidak, kematian akan datang jika obat tidak segera diberikan. Di tengah keputusasaan Thomas, tiba-tiba kabar dari adik-adiknya katanya ada tindak kriminal di balik wabah ini. Ini ada kaitannya dengan pembuangan anjing di air. Beberapa minggu lalu ia menginterogasi seorang pelaku dari perusahaan farmasi yang sengaja membuat wabah itu, mengembangkan parasit si cacing congcorang untuk bisa hidup di dalam tubuh manusia demi membuat obat kembarnya yaitu Windazol laku keras. Thomas pun pergi menyusul adiknya dan benar saja stok Windazol berada di sebuah pabrik tua. Ia pun membongkarnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan api ke arah obat itu dan terbakar habis. Tak hanya itu, mereka pun terkurung di gudang itu dan hampir terbakar. Untung saja ada pacarnya Adit bernama Dita yang datang menyelamatkannya. Mereka berdua pun pingsan dan telah siuman. Di tengah keputusasaannya, Thomas pun mulai sering mengajar anak-anak tentang bahan-bahan kimia dan ia pun menemukan sebuah ide di mana tidak harus Windazol, yang penting ada kandungan dari Windazol. Ia pun bergegas pergi mencari bahan baku dari pembuatan obat itu. Di sisi lain, pemerintah akan menyetujui hal itu, mulai mengadakan pertemuan dan akan menandatangani untuk disetujui. Untung saja saat sebelum presiden mendatangani, datang informasi mengenal busuknya taktik yang dilakukan perusahaan itu demi dibelinya saham farmasi tersebut. Presiden pun membatalkan pembelian itu karena mendapat informasi dari Thomas yang diteruskan pada pacar Adit untuk diinformasikan kepada badan penelitian tentang pembuatan obat dengan bahan baku mirip Windazol. Dan pemerintah pun menerobos bahan baku farmasi, dibantu oleh rakyat. Presiden pun mengizinkan memberi izin Thomas menerobos dan membawa bahan baku itu. Pemerintah memerintah semua pabrik farmasi untuk membuat
obat yang mirip dengan Windazole. Dan akhirnya berkat kegigihan Thomas serta adiknya, ia pun mampu membawa obat untuk parasit tersebut. Tak lupa juga perjuangan seluruh pemerintah dalam menyembuhkan rakyatnya. Singkat cerita, beberapa minggu semua kembali normal. Thomas pun mengajak keluarganya liburan dan bersenang-senang. Namun ia khawatir tidak hanya terjadi di Korea saja, karena diperlihatkannya ada mayat yang mengambang yang tidak dievakuasi yang terbawa arus laut dan bisa saja sampai di negara lain. Wow, sungguh film yang mengerikan. Kesimpulan dari film ini adalah sebuah perusahaan farmasi yang hampir bangkrut, memutuskan untuk membuat sebuah wabah yang akan membuat semua masyarakatnya kembali membutuhkan obat yang mereka kembangkan. Dalam kasus ini adalah wabah parasit congcorang yang hidup di tubuh manusia, dan obat yang akan mereka gunakan sebagai senjata adalah Windazole, dan berharap perusahaan itu Ya, semua karena uang. Orang-orang bisa saja menjadi biadab. Apakah motif di film ini sama dengan wabah saat ini? Wow, siapa yang tahu? Suatu saat kita akan mengetahuinya. Kelakuan-kelakuan antek-antek Dajjal di akhir zaman. Dan semoga kita diselamatkan dari itu semua.